Halo semua, welcome back to my channel. Ketemu lagi sama aku Deska. Kali ini aku bakal review ending dari drama Mystic Pop Up Bar. Nah, buat kalian yang penasaran, let's play review. Jadi di episode 6 sampai episode 12 akhir ini, akhirnya hubungan Kang Hyorin dan Kang Hanbae pun berjalan sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Walaupun mereka sempat kesulitan dan juga timbul berbagai masalah, terutama batasan di dalam diri Kang Hyorin sendiri, akhirnya masalah tersebut pun bisa teratasi. Dan ternyata di episode 6 sampai 12 ini konfliknya udah mulai intens, malahan berbagai fakta baru terungkap di episode 6 sampai 12 ini. Jadi fakta yang pertama adalah Gui Banjang ini adalah putra mahkota yang selama ini dibenci sama Wolju akibat kesalahpahaman di masa lalu. Fakta lainnya adalah Wolju sendiri saat ia melakukan bunuh diri ternyata ia sedang dalam keadaan mengandung. Jadi sebenarnya Wolju menerima hukuman ini demi menyelamatkan jiwa anaknya yang terdapat reinkarnasi dari jiwa pohon keramat tempat Wolju bunuh diri. Makanya itu Wolju menerima perintah atau menerima hukuman untuk menyembuhkan 100.000 orang ini biar jiwa anaknya nggak menderita. Siapa sih anak tersebut? Dan ternyata anak tersebut adalah Kang Hanbae. Ternyata dia adalah anak dari Wolju dan juga Gui Banjang. Padahal di episode 4 sampai 5 ini gue udah ngerasa gitu, siapa sih sebenarnya putra mahkota? Apakah Kang Hanbae atau Gui Banjang? Ternyata Gui Banjang putra mahkota dan Kang Hanbae ini adalah anak dari mereka. Pantesan chemistry dari mereka ini klop banget dan bener-bener gak nyangka kalau ternyata inilah hubungan di antara mereka tersebut. Nah, di sini ada salah satu roh jahat yang berusaha balas dendam sama Wolju dan juga Gui Banjang. Ternyata roh jahat tersebut adalah salah satu pengawal atau teman kecil putra mahkota dulu. Jadi dia dulu berusaha buat mengkudetakan putra mahkota. Jadi di situ dia dipenggal sama putra mahkota karena putra mahkota juga tahu kalau dia yang menyebabkan ibu Wolju mati dan ternyata dia juga yang dulu ngebakar rumahnya Wolju. Nah, dari sini si roh jahat menargetkan buat ngebunuh Gui Banjang dan juga Wolju. Namun setelah dia tahu bahwa Gui Banjang dan Wolju ini punya anak, akhirnya dia menargetkan Kang Hanbae untuk balas dendam supaya mereka ngerasain apa yang dia rasain dulu. Nah, di sini akhirnya Gui Banjang harus mati yang kedua kalinya demi nyelamatin Kang Hanbae sama Wolju. Dan di sini juga Wolju harus terperosok ke dalam lubang tak berujung yang ada di episode 3 sama 4 demi nyelamatin Kang Hanbae. Kang Hanbae pun ngerasa kehilangan setelah dia tahu kalau ternyata mereka kedua orang tuanya bahkan mereka rela berkorban lagi demi Kang Hanbae. Tapi walaupun ternyata mereka berdua hilang, akhirnya Dewa memberi kesempatan sama Wolju dan Gui Banjang buat reinkarnasi. Namun Gui Banjang dan Wolju lebih memilih untuk kembali ke dunia nyata demi membantu orang-orang yang mempunyai luka tersendiri. Dan disinilah Wolju dan Gui Banjang ngebuka lagi pop up Mystic Bar dan dia pun ketemu lagi sama Kang Hanbae. Jadi anggaplah kalau drama ini berakhir dengan happy ending. Walaupun sebenarnya aku ngerasa kurang klop di episode 12 atau episode terakhir ini karena Kang Hyorin di sana waktu pas nyelamatin nggak keceritain lagi. Jadi udah waktu pas mau nyelamatin Kang Hanbae sebenarnya Kang Hyorin ini ikut tapi dia nggak masuk lagi ke scan di episode terakhir tersebut. Jadi yang aku suka dari drama ini tuh banyak banget mengandung pesan moral dan juga pelajaran yang bisa kita ambil baiknya. Dari karakter Wolju sendiri, walaupun dia emosional, tapi dia adalah orang yang peduli sesama, juga tulus, juga bertanggung jawab. Nah, dari Gui Banjang, walaupun dia terlihat tenang, tapi dia adalah salah satu orang yang paling pengertian dan juga paling peduli. Malahan dia pun berusaha menepati janjinya sekuat tenaga dia, jadi dia terus berusaha. Kalau Kang Hanbae sendiri, walaupun dia agak polos, kekanak-kanakan, tapi dia bisa berpikir dewasa setelah mengetahui kalau kedua orang tuanya ini adalah Gui Banjang dan juga
Woljo. Jadi dia nggak menyalahkan, nggak menyudutkan, ataupun merasa terpuruk dengan keadaan tersebut. Dia ini punya karakter yang tulus, sabar, dan juga berpikir dewasa. Aku pribadi hampir suka sama semua karakter yang ada di drama ini. Selain komedinya yang menghibur, tapi di setiap scene dan konfliknya sendiri punya nilai plus yang bisa kita ambil baiknya dan juga bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Jadi menurut aku pribadi drama ini recommended buat kalian yang mau nonton, silahkan nonton. Tapi buat kalian yang kurang suka, kalian bisa skip aja atau lewatin dan nonton drama yang lain. Nah guys, segitu aja review ending drama Mystic Pop-Up Bar ini. Buat yang udah nonton, kalian bisa komen dan share juga pendapat kalian. Thank you banget yang udah nonton video review gue kali ini. Jangan lupa buat like, share, comment, and subscribe. Dan tunggu juga video review gue selanjutnya. Dadah!